Sepertinya baru kali ini sang mantan juara UFC dan sekaligus sebagai petinju di peringkat 10 besar WBC kelas berat profesional merasakan kekagetannya setelah menjelang pertarungannya melawan seniman KO asal Brasil Renan Ferreira di pertarungan PFL yang akan digelar pada hari Minggu depan tanggal 20 Oktober 2024. The Predator bagaimana mungkin bisa dianggap sebagai underdog di pertarungan tersebut? Dan kemudian Khamzat Chimaev yang baru-baru ini memperlihatkan gaya shadow boxingnya yang cukup memukau di hadapan publik. Dan apakah ini akan menggetarkan nyali dari Robert Whittaker? Ini adalah pertarungan pertama dari Francis Ngannou yang kembali ke dunia MMA sejak petarung Kamerun itu terakhir kali mengalahkan Ciryl Gane di UFC 270 pada tahun 2022. Pembicaraan kontrak yang gagal yang akhirnya menyebabkan Ngannou meninggalkan promosi terbesar dunia UFC. Dianggap karena statusnya sebagai agen bebas akan terpengaruh dari tawaran yang ditolaknya pada saat itu senilai 8 juta dolar. Ngannou kemudian menandatangani kesepakatannya dengan PFL yang memberikannya izin untuk mengadu nasib di ring tinju. Dan mantan juara UFC kelas berat ini pun memanfaatkan peluang tersebut dengan menghadapi Tyson Fury pada debutnya untuk tinju profesional dunia. Ngannou sendiri mampu menjatuhkan The Gypsy King di ronde ketiga, meski masih juga mampu menghabiskan pertarungan tersebut dengan kesemua ronde dan hasilnya Ngannou divonis kalah dengan keputusan terpisah. Padahal banyak reaksi yang bermunculan memberikan kemenangan buat Ngannou. Dari penampilannya ini, membuat Ngannou mendapatkan peringkat 10 besar WBC kelas berat, yang kemudian memberikan tantangan lainnya kepada Anthony Joshua. Namun melawan Joshua bukanlah tandingan Ngannou yang menyebabkan The Predator harus disaksikan jutaan mata di dunia tersungkur di ronde kedua. Dari dua kekalahannya ini mengartikan bahwa Ngannou sama sekali belum memenangkan pertarungannya di ring tinju. Dan situasinya ini kembali diperparah dari kehilangan putranya yang masih berusia 15 tahun, Kobe, yang menandakan apakah mungkin akan kembali bertarung lagi. Di sisi lain, Ferreira merupakan juara di kelas berat PFL yang baru saja mengalahkan seorang petarung tangguh Ryan Bader di tahun ini dan sekaligus menobatkan Ferreira sebagai petarung terbaik PFL musim ini. Meski demikian, Ngannou kelihatannya telah melupakan dua kekalahan beruntunnya di ring tinju dan kehilangan dari seorang putranya untuk kembali menampilkan bahwa dia masih seorang The Predator. Kemenangannya atas Ferreira otomatis akan merubah pakaiannya dengan promosi yang lain di MMA. Dan jika kesempatan ini didapatkannya, maka keberuntungan yang luar biasa bagi Ngannou. Karena DNA juara itu kalau mau juara, tetaplah menjadi juara. Namun bukan menutup kemungkinan bagi penggemar MMA dunia, apakah The Predator sebelumnya masih sama dengan keganasan ketika masih menguasai divisi kelas berat UFC. Menjelang pertarungan yang akan digelar beberapa hari lagi, baru kali ini terdengar seorang mantan juara yang keluar dari sabuknya bukan karena dikalahkan oleh petarung MMA lainnya, melainkan dari kesepakatan kontrak baru yang tidak tercapai, merasa bahwa performanya saat ini sebagai underdog. Tentunya ini berhubungan dengan tingkat mental yang dibawa Ngannou ke pertarungannya hari Minggu depan. Seperti yang dijelaskannya berikut ini bersama Ariel Helwani dengan mengatakan, We don't fight name, we fight talent. The name in that octagon doesn't matter, it's useless. We fight talent. And let me tell you something, this guy has talent. And from all my opponents, I think he's definitely like it's going to be one of my toughest fights. Let's just be serious here. Like, let's look his athleticism, look at his grappling, black belt grappling, striking, like high level, like very well rounded. You don't even know that he can grapple.
He brings a lot of challenge because his height, his speed, and everything. I see it as I take this fight as the underdog. Wow. I like the underdog. Tekanan sepenuhnya ada pada Ngannou dalam debutnya di PFL dan telah dicap sebagai salah satu bintang di promosi tersebut. Selain itu, Ngannou juga telah ditunjuk sebagai ketua PFL Afrika karena banyaknya babak playoff yang akan berlangsung di tahun depan. Selain itu juga Ngannou memuji promosi PFL ini dengan menyatakan bahwa 2 pertandingan tinjunya memperoleh penghasilan lebih banyak daripada yang diperolehnya sepanjang karirnya di UFC. Laporan menekankan bahwa dia memperoleh 10 juta dolar dari pertandingan melawan Fury dan 20 juta dolar untuk pertandingan melawan Joshua. Ngannou mengklaim itu tidak akan diperolehnya tanpa izin dari PFL. Kemenangan lainnya juga akan meningkatkan peluang bagi The Predator untuk menghadapi juara kelas berat UFC Jon Jones. Meskipun Dana White telah mengatakan bahwa CEO UFC itu tidak akan pernah bekerja sama lagi dengan Ngannou, namun orang-orang Saudi bisa saja mengubahnya. Karena Saudi telah menginvestasikan uang ke PFL dan UFC, menunjukkan bahwa mereka dapat bekerja sama dengan kedua belah pihak. Orang-orang Saudi juga telah menggelar pertarungan terbesar dalam tinju, sesuatu yang mereka harapkan dapat ditiru dalam MMA. Itulah sebabnya Ngannou dipertaruhkan pada malam pertarungan tersebut. Di acara UFC 308 yang akan digelar di Abu Dhabi pada tanggal 27 Oktober yang akan datang, Khamzat Chimaev akan kembali memasuki oktagon dengan lawan yang sebelumnya gagal direncanakan untuknya, Robert Whittaker. Dalam pertarungan sebanyak 5 ronde, meskipun menjadi salah satu petarung yang paling ditakuti di daftar petarung UFC saat ini, ketidakaktifannya telah menghambat karir Khamzat Chimaev di UFC, di mana dia hanya bertarung 3 kali dalam 2 tahun terakhir. Awal tahun ini The Boss dijadwalkan menghadapi Robert Whittaker dalam acara perdana UFC di Arab Saudi. Saat keduanya ditetapkan tampil di acara utama, hanya beberapa minggu sebelumnya Chimaev sekali lagi mengundurkan diri. Sejak bergabung dengan UFC pada tahun 2020, pria berusia 30 tahun itu terus-menerus menderita masalah kesehatan, hingga dia mempertimbangkan untuk pensiun dini dari olahraga tersebut. Setelah tertular COVID-19, Chimaev mengundurkan diri dari beberapa pertarungan yang dijadwalkan untuknya melawan Leigh Edwards, dan efek dari ketertularan virus tersebut tampaknya masih terasa pada petarung Chechen tersebut. Membuang dari anggapan seperti itu, Khamzat kembali bertemu dengan mantan pelatihnya dan mengungkapkan bahwa dia saat ini telah berlatih dan malahan menjalani pelatihan yang dinilai berlebihan yang diklaim Chimaev sebagai alasan komplikasi kesehatannya yang terus-menerus dialaminya. Chimaev mengakui bahwa dia biasa berlatih hingga kelelahan tingkat tinggi. Namun saat ini sang pelatihnya mengizinkannya untuk beristirahat dan memulihkan diri dengan baik di sela-sela ronde pelatihannya. Dan mungkin karena tidak ingin bahwa klaim Chimaev ini hanya sebatas isapan jempol semata yang akan menjadi bahan asupan publik, salah satu rekan setim Chimaev, Ildir Alsin, baru-baru ini menggugah sebuah video yang memperlihatkan pesaing Chechnya 30 tahun tersebut tengah melakukan salah satu latihan kerasnya, di mana The Boss tampil cukup mengagetkan setelah melihat mantan warga Swedia itu terlihat cepat dalam melakukan shadow boxing. Dan dari aksinya ini sebelumnya belum pernah disaksikan oleh rekan setim bahkan pelatihnya. Dan tentunya bagi mereka layak untuk memberikan klaim tidak ada hal lain yang meragukan bagi Chimaev. Melihat kondisinya saat ini dinilai sangat baik menjelang pertarungan kelas menengah besarnya melawan Robert Whittaker. Dari unggahan tersebut kemudian bermunculan reaksi yang menganggap Chimaev memiliki penampilan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Terlebih lagi dari gaya pertunjukan shadow boxingnya yang terlihat seperti kilat yang akan siap menyambar ke wajah lawannya. Dan tentu saja dari rekaman video ini sengaja ditampilkan ke publik agar menjadi perhatian yang lebih kepada calon lawannya mendatang, Robert Whittaker, dengan pesan secara tidak langsung untuk segera berhati-hati dari serangan shadow boxingnya Chimaev.
Dari performa latihan Khamzat ini, jika shadow boxingnya benar-benar akan ditampilkannya di UFC 308, maka sudah menjadi kepastian pertarungan di antara keduanya akan tampil cukup menarik, dengan gaya dan irama permainan yang lebih didominasi striking. Meski demikian, Whittaker bukanlah lawan yang mudah, yang sebelumnya telah menghempaskan Aliskerov yang juga sebelumnya dianggap banyak orang sebagai petarung striker masa depan dari Rusia. Namun tidak memerlukan waktu yang cukup lama, mantan juara Robin Whittaker berhasil membuat Aliskerov bertekuk lutut. Selain itu, siapapun pemenang di antara keduanya baik Khamzat dan Whittaker dipastikan belum menantang gelar melawan Dricus du Plessis, karena Dana White sendiri telah mengonfirmasi bahwa Sean Strickland kembali diberi sewa UFC tersebut untuk memperjuangkan sabuk yang sempat bersamanya hanya beberapa bulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.